Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di inggrisonline.com bersama saya Royhan Ahmad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tenses. Akan tetapi saya tidak akan menjelaskan satu persatu dari ke-16 rumusan tenses tersebut, melainkan saya akan berusaha memahamkan bagaimana pola kerja tenses, sehingga tanpa harus menghafalkan ke-16 tenses tersebut kita sudah bisa menguasai tenses dengan lancar berikut dengan fungsi-fungsinya. Baik, sebelum kita memulai mempelajari rumus praktis tenses, terlebih dahulu kita akan definisikan apa pengertian tenses. Tenses adalah bentuk kata kerja yang berubah-ubah menyesuaikan dengan waktunya. Jadi tidak seperti bahasa Indonesia yang kata kerjanya tidak terpengaruh oleh keterangan waktu. Jadi misalnya kita ingin mengatakan kemarin saya makan, hari ini saya makan, besok saya makan. Kemarin, hari ini maupun besok, kata kerja makan tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan bahasa Inggris yang kata kerjanya selalu mengalami perubahan menyesuaikan dengan keterangan waktunya. Seperti yang kita lihat pada layar, 3 contoh tersebut memiliki 3 kata kerja yang berbeda-beda. Kata kerja pertama menjadi calling karena menggunakan bentuk present continuous. Present artinya sekarang sehingga menggunakan keterangan waktu now. Kemudian called karena dilakukan pada kemarin waktu lampau. Dan call atau infinitive karena jatuh setelah will. Will itu untuk menunjukkan bahwa pekerjaannya akan dilakukan besok. Baik, sekarang sudah paham ya apa yang dimaksud dengan tenses? Kalau sudah paham, baru kita mulai menjelaskan bagaimana rumusan praktis yang akan saya sampaikan ini bekerja. Pertama-tama, sebetulnya ke-16 tenses itu memiliki atau hanya terdiri dari 6 unsur. Unsur yang pertama terkait dengan waktu, unsur yang kedua terkait dengan cara melakukan pekerjaan tersebut. Unsur tenses yang terkait dengan waktu yang pertama adalah present, kedua past, dan ketiga future. Dari ketiga unsur tenses yang terkait dengan waktu ini memiliki ciri-ciri masing-masing. Kalau present ciri-cirinya verb 1 artinya sekarang, kalau past ciri-cirinya verb 2 artinya lampau, kemudian future ciri-cirinya will plus infinitive artinya akan. Sedangkan unsur tenses yang terkait dengan cara bagaimana melakukan pekerjaan tersebut ada 3, yaitu perfect, continuous, dan simple. Perfect ciri-cirinya adalah have atau has menyesuaikan dengan subjeknya ya, plus verb 3 artinya telah. Kemudian continuous ciri-cirinya adalah to be plus verb ing artinya sedang. Dan yang terakhir adalah simple. Simple atau sederhana itu artinya bahwa pekerjaannya tidak dilakukan dengan cara telah atau sedang. Jadi ya sederhana, saya makan. Saya tidak ingin menggambarkan bahwa saya sudah makan atau saya telah makan. Maaf, maksud saya sedang makan. Oke, sebelum kita mempraktikkan rumus praktis tenses ini, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan materi ekstra, yaitu tentang bentuk kata kerja dari to be dan have. Jadi sebenarnya setiap kata kerja memiliki 5 bentuk, yaitu infinitive atau kata kerja dasar, verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. To be dalam bentuk infinitive untuk semua subjek adalah sama, yaitu be. Sedangkan untuk verb 1, verb 2, saya anggap kalian semua sudah paham. Kemudian bentuk ketiganya adalah been, lalu bentuk ingnya adalah being. Sedangkan have, bentuk kata kerja dasarnya adalah have, baik untuk subjek kategori 1 maupun 2, lalu bentuk ingnya adalah having. Oke, saya anggap kalian sudah memahami semua ya. Apabila belum, silakan replay dari awal dulu sampai betul-betul paham. Apabila sudah paham, barulah kita lanjutkan ke bagaimana cara mengaplikasikan rumusan tenses tersebut ke dalam sebuah kalimat.
Rumus praktis ini akan kita gunakan untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui tenses sebuah kalimat. Misal, untuk contoh pertama, saya memiliki kalimat they are singing together now. Untuk mengetahui ini sebetulnya tenses dari kalimat ini apa, maka kita harus melihat kata kerja yang ada di dalam kalimat tersebut. Kata kerjanya adalah are dan singing. Apabila kita bedah, maka are itu adalah bentuk pertama verb 1 dari to be, ya. Karena bentuk pertama, maka sudah bisa dipastikan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang menggunakan tenses present. Kemudian selain present, di belakangnya juga masih ada to be plus verb ing, dan itu adalah ciri-ciri dari continuous, sehingga kesimpulannya bahwa kalimat they are singing together now menggunakan tenses present continuous tense. Apa itu fungsi dari present continuous tense? Fungsi dari present continuous tense, ya, karena present artinya adalah sekarang dan continuous artinya adalah sedang, maka fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa aktivitas singing itu sedang terjadi pada waktu sekarang. Oke, itulah contoh yang pertama. Sekarang beralih ke contoh yang kedua. Saya memiliki kalimat I had written a letter before you came. Apa tenses yang digunakan oleh kalimat ini? Kita harus cari tahu dulu kata kerja yang terdapat dalam kalimat ini, yaitu had dan written. Had adalah verb 2 dari have, sehingga bisa dipastikan kalimat ini menggunakan tenses past tense. Kemudian written adalah bentuk verb 3. Ketika have bertemu dengan verb 3, maka itu adalah ciri-ciri dari perfect, sehingga kesimpulannya kalimat I had written a letter before you came ini menggunakan tenses past perfect tense. Nah, jika Anda ditanya apa fungsi dari past perfect tense, past itu artinya adalah lampau, perfect itu artinya adalah telah, sehingga fungsinya adalah untuk menunjukkan aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau. Dalam konteks kalimat ini berarti untuk menunjukkan bahwa aktivitas menulis telah terjadi pada masa lampau. Nah, untuk contoh ketiga, saya memiliki kalimat she will have gone when you come. Dia akan telah pergi ketika kamu datang. Kata kerjanya adalah will, have, dan gone. Will kita turunkan jadi will, kemudian have, karena dia jatuh setelah will, maka have harus berubah infinitif. Nah, seperti yang kita pelajari tadi di materi ekstra ini, bahwa bentuk have dalam bentuk infinitif adalah have, jadi tidak terpengaruh oleh apakah subjek yang mendahuluinya. Will plus infinitif itu adalah ciri-ciri dari future, ya. Kemudian karena have ini adalah tadi bentuk infinitif dari has dan setelahnya diikuti verb 3, maka has plus verb 3 atau have, ya. Has ini karena kata subjeknya adalah she. Has plus verb 3 berarti dia menggunakan tenses perfect, sehingga kesimpulannya kalimat ini menggunakan tenses future perfect tense. Apa fungsi dari future perfect tense? Future perfect tense adalah tenses yang berusaha menjelaskan suatu aktivitas yang telah terjadi pada waktu yang akan datang. Oke, saya kira
cukup jelas ya, cukup mewakili 3 contoh yang saya berikan. Nah, sekarang kalau tadi kita menerapkan rumus praktis untuk mengetahui tenses dari sebuah kalimat, sekarang bagaimana jika kita ingin membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris dengan tenses yang benar tanpa harus mengingat-ingat ke-16 rumusannya. Oke, baik, kita masih tetap menggunakan rumus praktis. Saya memiliki kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu saya telah menunggumu di sini sejak 2 jam yang lalu. Pertanyaannya, apakah sekarang masih menunggu? Masih. Nah, tadi sekarang pun masih atau sedang menunggu. Kapan waktunya? Sekarang. Sejak kapan? Sejak 2 jam lalu. Artinya itu sudah dilakukan. Kalau begitu, kita perlu 3 ciri-ciri tenses untuk membuat kalimat ini, kalimat dalam bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Inggris dengan tenses yang benar. Sekarang itu adalah verb 1, kemudian sudah kita menggunakan perfect, ciri-cirinya have atau has plus verb 3, dan sedang itu menggunakan tense continuous, yaitu ciri-cirinya to be plus verb ing. Sehingga jika digabungkan verb 1 dari have atau has, ya have, tidak mengalami perubahan. Have di sini karena dia subjeknya adalah I. Kemudian verb 3 dari to be itu adalah been. Dan yang terakhir verb ing menjadi waiting. Sehingga jika kita terjemahkan menjadi I have been waiting for you since 2 hours ago. Oke, itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bagaimana ketika kita ingin menerjemahkan aku sedang tidur kemarin. Ada sedang, ada kemarin. Sedang, maka kita perlu tenses continuous, ya. Sedang. Kemarin artinya lampau, maka kita perlu tenses past. Lampau itu menggunakan verb 2, sedang itu menggunakan to be plus verb ing. Jika digabungkan, bentuk kedua dari to be adalah was setelah disesuaikan dengan I. Kemudian verb ing kita turunkan menjadi I was sleeping yesterday. Dan demikianlah penjelasan singkat tentang rumus praktis tenses yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jika Anda menyukai penjelasan ini, jangan lupa untuk memberikan like ya pada icon jempol yang ada di bawah layar. Atau jika Anda ingin mendapatkan rumus praktis bahasa Inggris yang lain, silakan subscribe di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.